Wah wah wah, sampai buat fans Garuda panik. Ini dia kondisi striker timnas Indonesia yang jatuh ke parit. Apakah bisa bermain di laga selanjutnya? Begini info mengejutkannya. Bakal jadi laga seru nih. Shin Tae-yong bakal dampingi Korea Selatan hadapi timnas Indonesia. Ini dia jadwal menariknya. Nah loh, bikin sangat terharu. Ini dia hubungan Shin Tae-yong dengan Erick Thohir usai dipecat. Apakah mungkin Shin Tae-yong kembali latih di round 4? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kondisi striker timnas Indonesia yang jatuh ke parit. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan Tajikistan U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025 menyajikan sebuah momen yang tak hanya memacu adrenalin, tetapi juga mengundang tawa sekaligus rasa khawatir bagi penonton. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Selasa 12 Agustus ini awalnya berjalan penuh tensi. Namun di menit ke-34, striker muda Indonesia, Mirza Firjatullah, menjadi pusat perhatian setelah aksinya merayakan gol berakhir dengan insiden yang tak terduga. Gol yang dicetak Mirza membawa Indonesia unggul sementara atas Tajikistan. Dengan penuh semangat, penyerang 16 tahun yang juga membela Persik Kediri ini berlari ke arah tribune penonton di belakang gawang lawan. Awalnya, perayaan gol tersebut terlihat seperti momen yang biasa dilakukan pemain profesional melompat pagar belakang gawang untuk mendekat ke supporter. Namun dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi kejadian tak terbayangkan. Dalam tayangan televisi, penonton sempat kebingungan ketika Mirza tiba-tiba menghilang dari sorotan kamera. Belakangan melalui video yang beredar di media sosial, terungkap bahwa Mirza jatuh ke parit dengan kedalaman sekitar 3 meter yang berada tepat di depan tribune penonton. Rupanya, ia tidak menyadari adanya pembatas tersebut dan mengira jalannya akan mulus menuju supporter. Rekan setimnya Izar Jacob dan Zaha Bigholi yang berada tepat di belakang Mirza untuk ikut merayakan gol hanya bisa melihat momen dramatis itu terjadi di depan mata mereka. Mirza terlihat kaget sekaligus kesakitan setelah nyungsep ke dasar parit. Ia sempat duduk sejenak mencoba mengatur napas sebelum akhirnya berusaha bangkit. Untungnya tidak ada cedera serius yang dialami, sehingga ia mampu kembali berdiri dan melanjutkan perayaan gol bersama rekan-rekannya. Seorang steward stadion sempat berlari mendekat untuk memberikan bantuan, namun Mirza keburu berdiri dan kembali berlari ke lapangan. Aksinya kemudian disambut oleh Evandra Florasta di pinggir lapangan, sebelum akhirnya mereka melanjutkan perayaan bersama dengan senyum lega. Momen ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan banyak warganet yang mengunggah ulang video tersebut disertai komentar bercampur antara khawatir dan terhibur. Meski sempat mengalami insiden tersebut, Mirza tetap bermain hingga akhir babak pertama. Pelatih Nova Arianto baru menariknya keluar di babak kedua, kemungkinan untuk memastikan kondisi sang pemain tetap aman. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor imbang 2-2, hasil yang membuat Indonesia harus kembali fokus menghadapi laga berikutnya melawan Uzbekistan pada Jumat 15 Agustus. Insiden jatuhnya Mirza ke parit ini menjadi pelajaran penting, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi pihak penyelenggara. Keberadaan parit pembatas yang cukup dalam di sekitar area permainan jelas berpotensi membahayakan keselamatan pemain jika tidak diberi tanda atau pengaman yang memadai. Momen ini juga mengingatkan bahwa dalam euforia merayakan gol, keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama. Bagi para pendukung, kejadian ini akan selalu diingat sebagai salah satu momen unik dan tak terlupakan dalam sejarah Timnas Indonesia U17. Sementara bagi Mirza, meski sempat terjatuh, semangat juangnya di lapangan tidak pernah pudar. Ia tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok pemain muda berbakat yang siap memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Nah, bagaimana menurut kamu tentang insiden ini? Apakah pihak penyelenggara perlu meninjau ulang keamanan stadion? Atau justru ini momen yang akan jadi cerita lucu di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Shin Tae-yong bongkar hubungan dengan Erick Thohir usai dipecat timnas Indonesia. Perpisahan antara Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di awal tahun 2025 rupanya menyimpan kisah yang cukup mengharukan. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya membongkar kondisi hubungannya dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, usai resmi didepak dari kursi pelatih. Dalam pengakuannya, Shin mengungkap bahwa sejak hari perpisahan itu, komunikasi antara dirinya dan Erick benar-benar terputus. Tidak ada lagi obrolan di Instagram, KakaoTalk, atau WhatsApp yang dulu kerap mereka gunakan untuk berdiskusi. Shin Tae-yong yang kini menukangi klub Kalik 1 Ulsan Hyundai mengaku bahwa ia tak pernah membayangkan hubungan kerja yang selama ini cukup dekat harus berakhir seperti ini. Di masa lalu, Erick Thohir selalu memberikan dukungan penuh, baik dalam hal fasilitas, kepercayaan, maupun dukungan moral. Bahkan di banyak momen sulit timnas Indonesia, Shin merasa Erick hadir untuk membantunya menemukan solusi. Itulah yang membuat perasaan Shin semakin campur aduk ketika harus mengakui bahwa kini mereka sudah tidak lagi saling menyapa. Dalam wawancara bersama Jeong Seok Seo di kanal YouTube Jackpot, Shin menceritakan secara jujur bahwa dirinya tidak tahu pasti alasan pemecatan tersebut. Padahal saat itu ia sedang memimpin timnas Indonesia menjalani misi besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 4 laga sisa termasuk melawan tim kuat Australia. Shin bahkan mengaku pikirannya saat itu sepenuhnya tertuju pada persiapan menghadapi Australia dan sama sekali tidak memikirkan skenario bahwa dirinya bisa saja dipecat. Meski begitu, yang membuat cerita ini terasa semakin menyentuh adalah kenyataan bahwa Shin sama sekali tidak menyimpan dendam. Ia tidak menutup pintu untuk kembali melatih timnas Indonesia jika suatu saat diberikan kesempatan lagi. Alasannya sederhana, karena ia merasa telah menerima begitu banyak cinta dan dukungan dari masyarakat sepak bola Indonesia. Shin menyadari bahwa perjalanan bersama Garuda telah memberinya pengalaman berharga, bahkan di tengah badai kritik dan tekanan yang sering datang menghampiri. Shin juga menyebut bahwa jika timnas Indonesia berhasil menang melawan Australia pada Maret 2025, peluang lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Keyakinan itu yang membuatnya sangat fokus pada pekerjaan hingga tidak sempat memikirkan hal-hal lain, termasuk posisinya yang ternyata sudah di ujung tanduk. Baginya, target tim adalah hal utama dan semua energi dicurahkan demi membuat Garuda terbang setinggi mungkin. Tidak dapat dipungkiri hubungan profesional antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir selama masa jabatannya di timnas Indonesia seringkali terlihat solid. Erick memberi ruang kepada Shin untuk mengatur strategi, memilih pemain, dan mengembangkan filosofi permainan tanpa terlalu banyak intervensi. Dukungan seperti itu jarang terjadi di dunia sepak bola, apalagi di tengah ekspektasi publik yang begitu tinggi. Mungkin itulah sebabnya meski hubungan mereka kini renggang, Shin masih menaruh rasa hormat kepada Erick. Kini Shin Tae-yong memulai babak baru di Korea Selatan, namun jejaknya di sepak bola Indonesia tidak akan mudah dilupakan. Prestasi, kedisiplinan, dan dedikasinya telah meninggalkan bekas mendalam di hati para supporter. Bahkan setelah hubungan pribadinya dengan Erick Thohir merenggang, Shin tetap menyimpan rasa terima kasih atas semua bantuan yang pernah diberikan. Baginya, cerita ini bukan tentang perpisahan yang pahit, melainkan tentang perjalanan panjang yang penuh makna. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong sebaiknya kembali melatih timnas Indonesia di masa depan? Atau biarkan ia melanjutkan karirnya di luar negeri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong dampingi Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23. Pertemuan antara timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dipastikan akan berlangsung panas. Namun yang membuat laga ini semakin menarik adalah kabar bahwa Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, akan mendampingi Korea Selatan U23 sebagai manajer. Kabar ini jelas menjadi bumbu tambahan jelang laga yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa, 9 September 2025. Shin Tae-yong, yang saat ini menukangi klub raksasa Kalik 1, Ulsan HD, mendapat kepercayaan dari Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA, Jung Mong-gyu.
untuk memimpin tim U23 dalam peran manajer. Dalam wawancara di kanal YouTube Jackpot milik mantan penerjemahnya, Jeong Seok Seok, Shin mengonfirmasi bahwa dirinya kemungkinan besar akan kembali ke Indonesia pada akhir Agustus 2025 untuk mempersiapkan tim Korea Selatan U23. Keputusan ini tentu menjadi kabar yang cukup ngeri bagi timnas Indonesia U23, mengingat Shin sangat mengenal kekuatan dan kelemahan skuad Garuda Muda. Mayoritas pemain timnas Indonesia U23 saat ini adalah mantan anak asuh Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Arkan Fikri, hingga Muhammad Ferrari pernah merasakan sentuhan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini. Artinya, Shin tahu betul karakter, gaya bermain, bahkan kelemahan masing-masing pemain yang bisa menjadi senjata mematikan saat Korea Selatan U23 berhadapan langsung dengan Garuda Muda. Bagi timnas Indonesia U23, laga ini akan menjadi ujian terbesar di fase grup. Di atas kertas, mereka diharapkan mampu mengalahkan Makau dan Laos. Namun, Korea Selatan jelas berada di level yang berbeda. Apalagi, tim negeri ginseng ini datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan pahit di perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika Indonesia berhasil menyingkirkan mereka lewat drama adu penalti. Kekalahan itu membuat Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, sehingga laga di Sidoarjo nanti diprediksi akan mereka jalani dengan motivasi berlipat. Indonesia sendiri datang ke kualifikasi ini dengan semangat membara. Meski baru saja gagal menjadi juara di Piala AFF U23 2025 usai kalah tipis 0-1 dari Thailand di final. Pelatih Gerald Vandenburg kini harus cepat memutar otak untuk mengalihkan fokus tim menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan status sebagai tuan rumah bermain di hadapan ribuan supporter sendiri, tentu menjadi keuntungan tersendiri. Namun tekanan untuk tampil maksimal juga akan semakin besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan membuka peluang untuk memanggil pemain senior demi memperkuat tim di kualifikasi ini. Meski fokus utama tetap pada regenerasi pemain muda, keberadaan pemain berpengalaman dinilai bisa menjadi faktor kunci. Nama-nama seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand disebut punya potensi besar untuk menjadi pembeda di laga-laga krusial, termasuk saat melawan Korea Selatan U23. Di sisi lain, kehadiran Shin Tae-yong di kubu lawan akan menjadi cerita emosional tersendiri. Ia pernah menjadi sosok yang mengangkat performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan mendapatkan tempat istimewa di hati supporter. Namun, kini ia justru akan menjadi lawan yang berusaha mematahkan ambisi Garuda Muda di kandang sendiri. Inilah yang membuat laga Indonesia versus Korea Selatan pada 9 September 2025 nanti dipastikan akan menjadi tontonan yang penuh drama, taktik, dan tensi tinggi. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong akan menjadi ancaman terbesar bagi timnas Indonesia U23 di kualifikasi ini, atau justru Garuda Muda bisa kembali membuat kejutan seperti tahun lalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Admin X Timnas Indonesia diserbu netizen usai nitip Jay Itzes ke Sassuolo. Akun X resmi Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan karena prestasi di lapangan, melainkan akibat komentar yang dianggap sok asik dan tidak perlu. Semua bermula ketika pada 9 Agustus 2025, klub Serie A Italia, US, Sassuolo membagikan foto perdana bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, mengenakan seragam hijau hitam kebanggaan klub barunya. Di kolom komentar, admin akun X Timnas Indonesia menulis, "Please take good care of our captain." Sekilas terlihat seperti ungkapan manis, tetapi justru inilah yang memicu gelombang kritik dari para netizen. Unggahan komentar tersebut dibagikan ulang pada 11 Agustus 2025 pukul 07.31 waktu Indonesia Barat, dan dalam waktu singkat sudah dilihat lebih dari 316.000 kali. Alih-alih menuai dukungan, banyak penggemar Timnas Indonesia justru menganggap komentar itu tidak pantas diucapkan oleh akun resmi tim nasional. Bagi sebagian netizen, cara admin menulis terasa kampungan dan tidak profesional,
Apalagi mengingat posisi timnas sebagai representasi resmi negara di kancah sepak bola internasional. Berbagai komentar pedas pun bermunculan. Asik lu Min. Asik sendiri, tulis seorang pengguna X dengan nada sindiran. Ada juga yang membawa-bawa persoalan cedera pemain naturalisasi oleh Romagnoli, nyuruh klub orang jaga pemain kita, ketum lu aja jaga oleh Romagnoli gak becus, sindir akun lain. Sindiran ini jelas merujuk pada insiden cedera Romagnoli yang membuatnya absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Banyak netizen juga mengingatkan bahwa Sassuolo adalah pihak yang membayar mahal transfer Jay Itzes, dikabarkan mencapai 8 juta euro. Dengan gaji sekitar 200 miliar rupiah per tahun dan kontrak 4 tahun. Dengan nilai sebesar itu, wajar jika klub akan menjaga asetnya dengan baik tanpa harus diingatkan oleh pihak luar, apalagi oleh akun resmi timnas. Itu klub yang bayar, Min. Itu pemain sekarang milik mereka, bukan milik timnas. Ketika dipakai buat timnas itu kita yang pinjam, kita yang harus jaga dia. Jangan kebalik-balik lu, tulis seorang warganet yang mengkritisi logika pernyataan admin. Tak sedikit yang membandingkan dengan negara lain. Akun timnas Turki pernah gini juga gaya ke Madrid buat bilang jagain Arda. Dasar admin kampungan, tulis komentar bernada kasar. Kritik ini seolah menegaskan bahwa interaksi seperti itu tidak lazim dilakukan oleh akun resmi tim nasional yang biasanya menjaga formalitas dan profesionalitas. Bahkan sebagian komentar mulai melebar ke ranah politik sepak bola dalam negeri. Ada yang menuding bahwa cedera oleh Romagnoli adalah akibat dari agenda turnamen domestik yang digelar hanya demi kepentingan tertentu. Gara-gara ketum lo ngadain piala antar RT cuma buat nyari suara 2029, oleh gue cedera sampai gak bisa main di round 4. Sok asik lu Min, tulis netizen dengan nada penuh emosi. Sampai saat ini baik PSSI maupun admin akun X Timnas Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas kontroversi ini. Di sisi lain, Jay Itzes sendiri tengah memulai petualangan barunya di Serie A setelah resmi pindah dari Venezia ke Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Situasi ini pun menempatkan dirinya di tengah dua kepentingan membelah klub barunya di Liga Italia dan tetap menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia. Kasus ini menjadi gambaran bahwa interaksi media sosial, apalagi yang dilakukan oleh akun resmi, harus benar-benar memperhatikan konteks, tone, dan profesionalitas. Di era digital, satu komentar yang dianggap santai bisa menjadi bumerang dan memicu reaksi publik yang besar. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah komentar admin ini memang salah kaprah atau sebenarnya wajar saja sebagai bentuk rasa bangga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Klub baru Mads Hilgers akhirnya diumumkan. Rumor kepindahan Mads Hilgers ke Crystal Palace semakin terbuka lebar dan menjadi sorotan pecinta sepak bola, khususnya di Indonesia. Bek berusia 24 tahun yang saat ini memperkuat FC Twente tersebut dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub Liga Inggris itu. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media Belanda, Twente Insight, yang menyebut telah mendapatkan informasi kredibel terkait proses transfer tersebut. Bahkan seorang jurnalis Inggris di platform X juga menegaskan bahwa Mads Hilgers sedang dalam perjalanan menuju klub yang baru saja menjuarai Piala FA 2024 2025 itu. Media ternama seperti Groningen pun turut memberitakan hal yang sama, menandakan bahwa rumor ini bukan sekadar gosip belaka. Jika rumor ini benar, pertanyaan berikutnya adalah apakah Mads Hilgers akan menjadi pemain termahal timnas Indonesia? Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Jay Itzes yang dibeli Venezia dari Sassuolo dengan harga 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Sementara itu harga pasar Mads Hilgers saat ini berada di kisaran 6,5 juta euro atau setara 123 miliar rupiah. Artinya untuk melewati rekor Jay Itzes, Crystal Palace harus mengeluarkan biaya transfer yang lebih besar dari 8 juta euro. Meski begitu, nilai transfer bukan satu-satunya ukuran karena kepindahan Mads Hilgers ke Premier League tetap menjadi pencapaian luar biasa bagi seorang pemain timnas Indonesia. Tanda-tanda kepergian Mads Hilgers dari FC Twente sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa minggu terakhir.
FC Twente bahkan sudah mendatangkan bek muda berbakat Stav Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Hilgers pun tidak masuk skuad ketika Twente menelan kekalahan 0-1 dari PEC Zwolle pada laga pembuka Eredivisie musim 2025-2026. Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa sang pemain memang sedang bersiap meninggalkan klub yang sudah dibelanya sejak 2020 itu. Di sisi lain, rumor kepindahan ini semakin masuk akal jika melihat situasi di Crystal Palace. Bek andalan mereka, Marc Guehi, disebut-sebut menjadi target Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Jika Guehi benar-benar hengkang, Palace tentu memerlukan pengganti yang sepadan untuk memperkuat lini pertahanan. Nama Mads Hilgers pun mencuat sebagai kandidat utama karena memiliki profil permainan yang mirip, tangguh dalam duel udara, solid dalam penguasaan bola, dan memiliki visi bermain yang baik. Bagi sepak bola Indonesia, kehadiran Mads Hilgers di Premier League akan menjadi sejarah baru. Ia akan menjadi pemain kedua asal Indonesia yang merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Inggris setelah Jordi Amat. Lebih dari itu, keberadaannya di Liga Inggris akan semakin mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola internasional, serta menjadi motivasi besar bagi para pemain muda tanah air untuk terus mengasah kemampuan mereka. Namun sampai berita ini diturunkan, kepastian transfer ini masih menunggu pengumuman resmi dari kedua klub. Fans tentu berharap kabar ini segera terrealisasi, mengingat peluang pemain Indonesia bermain di liga sebesar Premier League sangatlah langka. Jika benar-benar terwujud, laga debut Mads Hilgers bersama Crystal Palace akan menjadi momen yang dinantikan tidak hanya oleh supporter The Eagles, tetapi juga oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Mads Hilgers tepat jika bergabung dengan Crystal Palace? Apakah ia akan mampu bersaing di ketatnya persaingan Premier League dan menjadi andalan baru di jantung pertahanan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Target Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanan mereka di Piala Kemerdekaan 2025 dengan laga perdana menghadapi Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan penting sebelum mereka bertarung di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Namun yang menarik perhatian publik bukan hanya persiapan tim, melainkan pernyataan pelatih Nova Arianto yang belak-belakan menyebut bahwa dirinya tidak membebani para pemain dengan target tertentu di turnamen ini. Menurut Nova, fokus utamanya adalah memberikan kesempatan kepada para pemain untuk berkembang dan mengasah pengalaman bertanding di level internasional. Nova menegaskan bahwa ajang ini merupakan kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengukur kekuatan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh. Piala Kemerdekaan 2025 diikuti oleh 3 lawan berat, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. 2 nama pertama merupakan tim kuat dari Asia, sementara Mali adalah wakil dari Afrika yang dikenal memiliki fisik dan kecepatan mumpuni. Meski dihadapkan pada tantangan besar, Nova tetap memilih untuk tidak memberikan tekanan berupa target juara kepada skuadnya. Saya ingin mereka fokus bermain maksimal dan menikmati prosesnya. Dari turnamen ini, saya bisa melihat siapa saja yang layak untuk masuk ke skuad final Piala Dunia U17, ujarnya. Pernyataan ini sontak mengingatkan publik pada situasi serupa yang pernah dialami pelatih Shin Tae-yong. Saat itu PSSI juga menyebut tidak membebani target di turnamen Piala AFF. Namun ketika hasil yang didapat dianggap mengecewakan, pelatih asal Korea Selatan tersebut akhirnya dipecat. Hal inilah yang membuat sebagian netizen dan pengamat sepak bola menilai bahwa pernyataan tanpa target dari Nova bisa jadi hanyalah bentuk jebakan halus. Jika performa tim U17 di Piala Kemerdekaan ini dinilai buruk, bukan tidak mungkin Nova akan mengalami nasib serupa dengan STY. Meski begitu, Nova Arianto tampak santai menanggapi kemungkinan tekanan dari publik dan federasi. Ia lebih memilih memprioritaskan perkembangan pemain daripada sekadar mengejar hasil instan. Apalagi Piala Dunia U17 2025 jelas menjadi target utama yang membutuhkan persiapan matang, baik secara teknis maupun mental.
Persiapan intensif pun sudah dilakukan, mulai dari pemusatan latihan di Bali hingga 3 hari latihan intensif di Medan. Semua pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur untuk laga perdana. Piala Kemerdekaan 2025 ini bisa menjadi panggung pembuktian sekaligus seleksi alami bagi para pemain muda Indonesia. Bagi Nova, turnamen ini adalah laboratorium untuk melihat siapa yang mampu tampil konsisten, beradaptasi dengan tekanan pertandingan internasional, dan memiliki mental juara. Di sisi lain, publik tentu berharap Garuda Muda tidak hanya menjadikan turnamen ini sebagai latihan, tetapi juga tampil dengan semangat juang tinggi demi mengharumkan nama Indonesia di kandang sendiri. Kini semua mata akan tertuju pada laga-laga yang akan dijalani oleh Matthew Baker dan rekan-rekan. Apakah Nova Arianto mampu membuktikan bahwa strategi tanpa target justru dapat memotivasi pemain untuk tampil lepas dan maksimal? Ataukah skenario yang dikhawatirkan publik seperti yang dialami Shin Tae-yong akan kembali terulang? Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Nova Arianto untuk tidak membebani target di Piala Kemerdekaan 2025 ini adalah keputusan tepat demi persiapan Piala Dunia U17? Atau justru ini bisa menjadi bumerang baginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. FIFA akhirnya restui sang penakluk Cristiano Ronaldo. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. FIFA disebut-sebut telah memberi lampu hijau bagi Daijiro Chirino, bek tangguh yang baru saja membantu timnya mengalahkan klub Cristiano Ronaldo untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Nama Chirino mencuri perhatian setelah tampil dalam kemenangan dramatis UD Almeria 3-2 atas Al Nassr dalam laga uji coba. Meski hanya bermain sejak menit ke-71, kontribusinya di lini belakang membuat Al Nassr yang diperkuat mega bintang Portugal tersebut tak mampu membalikan keadaan. Kemenangan ini menjadi bukti kualitas Chirino di level Eropa, sekaligus memperkuat keyakinan publik bahwa ia layak mengenakan jersey Garuda. Chirino sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Kakeknya lahir di Saparua, sementara sang nenek berasal dari Ihamahu. Ia bahkan pernah pulang kampung ke Indonesia pada tahun 2018 untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Berdasarkan regulasi FIFA, hubungan darah langsung dari kakek nenek membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi asalkan PSSI dan sang pemain sepakat. Artinya, jalan untuk melihat sang penakluk Cristiano Ronaldo memperkuat timnas Indonesia kini terbuka lebar. Jika kehadiran Chirino benar-benar terwujud, kekuatan timnas Indonesia akan meningkat signifikan. Apalagi skuad Garuda saat ini sudah dihuni oleh banyak pemain keturunan berkualitas, ditambah deretan pemain lokal berbakat. Dari lini belakang yang semakin solid, lini tengah kreatif, hingga lini depan yang tengah diproyeksikan kedatangan dua penyerang baru sesuai konfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan besar di Asia. Kombinasi ini semakin meyakinkan jika kita mengingat prestasi timnas Indonesia yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, Garuda akan bersua dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Namun jika menilai dari komposisi tim dan kualitas pelatih yang dimiliki Indonesia saat ini, peluang untuk mengalahkan mereka bukan sekadar mimpi. Tim pelatih yang berpengalaman, sistem permainan yang semakin matang, dan tambahan pemain kelas Eropa seperti Chirino akan membuat skuad Garuda lebih percaya diri menghadapi siapapun. Di laga uji coba melawan Al Nassr, Chirino memang tidak bermain penuh, namun kehadirannya di menit-menit krusial terbukti efektif menutup ruang serangan Cristiano Ronaldo DKK. Pengalaman bertanding di Eropa dan menghadapi lawan-lawan kelas dunia adalah modal berharga yang bisa dibawa ke timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun ini tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang prima, tetapi juga kecerdasan dalam membaca permainan yang akan sangat dibutuhkan ketika menghadapi tim-tim berpengalaman di level Asia. Kini semua tergantung pada langkah PSSI. Apakah federasi akan bergerak cepat mengamankan jasa Chirino sebelum negara lain meliriknya? Mengingat FIFA sudah membuka jalan, proses administrasi tinggal menunggu kemauan sang pemain dan keputusan resmi federasi.
Jika proses ini berjalan mulus, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan amunisi penting tepat sebelum laga-laga berat melawan raksasa Asia dimulai. Bagaimana menurut kalian, apakah Daijiro Chirino adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menaklukkan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah naturalisasi ini akan menjadi langkah strategis atau sekadar wacana belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.